Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Denaki. Adik-adik yang di rumah, ada yang beda nih dengan Kak Susan. Iya, lihat nih adik-adik, aku pakai dress. Cantik banget kan Kak Durman? Betul sekali, yang gak kalah beda dengan Kak Durman, betul kan adik-adik? Betul banget dong. Nah, Kak Durman, adik-adik yang di rumah juga udah cantik-cantik dan ganteng-ganteng nih. Wow. Langsung aja kali ya Kak, kita ajak untuk beribadah Bersama-sama. Selamat beribadah adik-adik. Hai Yuna. Wow, wajahmu terlihat bahagia sekali, Yuna. Ada apa ini? Iya, aku lagi happy nih Kak. Oleh papa mama, aku diminta untuk mengerjakan tugas khusus yaitu mencuci semua sepatuku. Dibantu oleh si Mbak. Bila aku melakukan perintah papa mama, aku akan diberikan hadiah mainan baru yang aku inginkan. Wah, menarik sekali Yuna. Memang selama ini tugas itu dikerjakan oleh siapa? Selama ini Mbak yang membersihkan sepatuku, tetapi aku mau belajar membersihkannya dan Mbak akan membantu bila aku menemukan kendala. Hehe. Yuna, apakah Yuna percaya papa mama akan menempati janjinya kepadamu apabila kamu melakukan perintah mereka? Tentu percaya Kak, papa mama selalu menepati janjinya kepadaku. Wah, adik-adik yang di rumah, ini sama seperti cerita Esther yang kakak akan ceritakan nih kepada adik-adik. Di mana Esther juga percaya penuh loh kepada janji Tuhan. Yuk sebelum itu kita berdoa dan memuji Tuhan dulu ya bersama-sama. Yuk adik-adik kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah habis dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, terima kasih juga untuk hari ini dan 1 minggu yang boleh kami lewati bersama-sama dengan Engkau. Bapa, pada kesempatan kali ini, kami ingin bersama-sama datang ke hadirat-Mu, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Inilah doa kami Tuhan, hai dalam nama-Mu, sungguh kami telah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Masuk dalam
Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik, yuk kita persiapkan telinga dan hati kita karena sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ester. Raja Babel sedang mencari ratu baru. Dia mengumpulkan semua gadis cantik di Babel, sehingga dia dapat memilih salah satu dari mereka untuk menjadi ratu. Ester adalah seorang gadis Yahudi yang tinggal di Babel. Raja sangat menyukai Ester dan memilihnya untuk menjadi ratu. Haman adalah asisten raja. Haman tidak suka dengan orang Yahudi dan menipu raja untuk membunuh orang Yahudi. Suatu hari Ester memberikan perjamuan untuk raja dan Haman, dan raja sangat menyukai perjamuan itu, sehingga dia berkata, "Ester, aku akan memberikan apapun yang kamu minta." Ester menjawab, "Haman ingin membunuh bangsaku, tolong hentikan dia." Raja marah dan menghentikan Haman. Orang Yahudi senang karena mereka selamat. Hari Raya Purim masih dirayakan sampai hari ini untuk mengingat bagaimana Ester menyelamatkan bangsanya. Nah, adik-adik, Ester adalah seorang Yahudi yang tinggal di Persia. Ia tinggal dengan pamannya yaitu Mordekai karena kedua orang tuanya sudah meninggal dan pamannya bekerja di istana. Ester terpilih menjadi ratu negeri Persia menggantikan Ratu Wasti. Tapi tidak ada yang tahu kalau Ester adalah seorang Yahudi, Kak. Susah. Oh gitu ya Kak Durman. Karena Mordekai minta Ester untuk merahasiakannya. Kenapa Kak dirahasiakan? Karena orang Israel adalah tawanan di Persia, Yuna. Jadi untuk Ester bisa masuk dan tinggal di istana Kak Durman, itu akan sulit jika orang-orang tahu kalau Ester adalah seorang Yahudi. Suatu hari adik-adik, Mordekai mendengarkan ada orang-orang yang berniat jahat kepada raja. Ia segera memberitahukan kepada raja. Raja mencatat sebagai orang yang berjasa kepada raja. Apa itu berjasa Kak? Jadi Yuna, berjasa itu adalah orang yang menolong orang lain. Mordekai berjasa karena ia menolong raja dari orang yang mau berbuat jahat kepada raja. Namun seorang penjahat istana bernama Haman adalah orang jahat kedua di Persia. Haman membenci Mordekai karena Mordekai tidak mau sujud menyembah Haman. Haman meyakinkan Raja Ahasuerus untuk membuat keputusan membunuh semua orang Yahudi di negeri Persia. Dan ketika Mordekai mengetahui hal ini Kak Durman, Mordekai menjadi sangat sedih. Begitu juga dengan semua orang Yahudi di Persia. Ester mendengar kalau Mordekai sedang bersedih nih adik-adik yang di rumah. Lalu Mordekai menceritakan kepada Ester bahwa Haman merencanakan membunuh semua orang Yahudi di Persia. Nah Kak Durman, Mordekai meminta Ratu Ester untuk pergi menghadap raja agar menyelamatkan orang-orang Yahudi. Tetapi Ester takut nih Kak Durman, karena setiap orang yang pergi menghadap raja tanpa dipanggil, maka ia akan mati. Wah, seram sekali Kak. Ester pasti takut. Lalu Mordekai mengingatkan Ester kalau Tuhan menjadikan Ester ratu untuk membebaskan orang Yahudi dari Haman yang berencana jahat adik-adik. Ester kemudian meminta semua orang Yahudi untuk berdoa dan berpuasa selama berapa hari? 3 hari. Berpuasa itu apa Kak? Nah, jadi Yuna, berpuasa adalah saat atau waktu untuk makan, tetapi kita tidak makan. Tetapi diganti dengan kegiatan membaca Alkitab dan berdoa kepada Tuhan. Setelah 3 hari adik-adik, Ratu Ester pergi menghadap raja. Raja senang melihat Ratu Ester, lalu bertanya, "Apa yang ingin Ratu Ester inginkan?" Ester minta apa Kak dari raja?
Nah, Ratu Ester hanya meminta Raja dan Haman untuk datang ke perjamuan makan yang disiapkan Ratu Ester untuk mereka. Malam itu, Ratu Ester kembali meminta Raja dan Haman untuk datang kedua kalinya ke perjamuan makan besok malam. Pada perjamuan makan malam kedua adik-adik, Ratu Ester memberitahu Raja tentang rencana Haman untuk membunuh Ratu Ester dan bangsanya. Lalu marahlah Raja dan menghukum Haman karena rencana jahat itu. Tidak hanya itu loh adik-adik, Raja lalu membatalkan perintahnya untuk membunuh semua orang Yahudi nih Kak Durman. Dan orang Yahudi di Persia bersuka cita karena mendengar keputusan ini. Kak, kenapa Ratu Ester berani melaporkan kepada Raja? Karena Ratu Ester percaya kalau dia bisa menjadi ratu di negeri Persia itu merupakan rencana Tuhan dan janji Tuhan untuk Ester bisa membebaskan bangsa Israel dari orang-orang yang membencinya. Karena Ratu Ester percaya kepada janji Tuhan adik-adik. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya. Sekalipun kelihatannya sulit dan mustahil, tapi Tuhan sanggup menolong setiap kita. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Seru kan firman Tuhan hari ini? Seru banget Kak Durman. Waktunya kita untuk ayat hafalan yang tertulis di dalam Ibrani 13 ayat 5. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Adik-adik, yuk kita siapkan peralatan kita, karena sebentar lagi kita akan beraktivitas. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Sebelum mulai, kita akan cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Bahan kelas kecil, manik-manik, 2 lembar HVS warna bebas, 1 lembar HVS warna kuning atau gold, penggaris, pensil, gunting, lem fok. HVS-nya kita mau buat lipatan. Jadi lipatannya, lebarnya satu lipatan ini 2,5 cm ya. Sampai yang paling ujung ini dikasih lem. Nah, kalau udah ditutup ya adik-adik. Kalau kalian nggak punya lem fok, kalian bisa pakai lem kertas. Lakukan hal yang sama untuk HVS yang satunya lagi. Jadi kita punya 2, lalu kita bentuk lingkaran menggunakan apa saja. Kalau kakak pakai lakban. Nah ini sama nih, ditekuk juga. Kita cuma mau ambil pola bulatnya. Nanti ini kita lem. Yang ini juga sama, kita lem. Kita pinggirkan sampai dia kering ya. Sambil nunggu kering, kita ambil HVS yang warna kuning. Lipat jadi 2 bagian, lalu kita buat garis, kasih jarak 2,5 cm kira-kira. Oke? Nah adik-adik, kalian buat pola seperti ini. Jika tidak bisa, adik-adik minta tolong sama papi mami, oke? Lalu kita mau gunting. Ingat guntingnya sampai batas garis ya. Seperti ini jadinya. Setelah itu buka seperti ini. Kita gunting di tengah-tengahnya ya. Ikutin garisnya adik-adik. Jadi 2 bagian seperti ini. Olesi lem di pola lingkaran yang kita buat tadi. Lalu tempelkan HVS warna kuningnya di sini. Kita tempelkan melingkar ya. Ini bagian terakhirnya, kita olesi lem. Nah, kelebihannya kita tinggal gunting. Ujungnya tinggal dirapikan ya. Kalian bisa hiasi menggunakan manik-manik. Ini adalah mahkota Ratu Ester. Hiasannya bebas ya, mau ikutin kakak atau versi kalian sendiri. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Papa Mama ajak anak untuk melakukan 3M bersama di rumah dan dimanapun berada.
yaitu pakai masker dengan benar, selalu mencuci tangan, makan makanan yang sehat, dan istirahat yang cukup. Jika anak-anak lupa, ingatkan mereka untuk tetap melakukannya. Ingatkan anak dengan melakukan hal yang kurang nyaman ini, maka ia sudah menjadi orang yang Tuhan percayakan rencananya. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, waktunya kita untuk memberi. Nah, di layar handphone adik-adik ada QR code dan boleh minta tolong sama papa mama untuk scan QR code tersebut untuk memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan adik-adik, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami boleh mendengar dan belajar tentang firman-Mu. Sekarang kami mau memberi persembahan. Semoga persembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan semoga Engkau yang berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi dengan hati yang rela. Terima kasih untuk semua berkat bagi kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. If there's one thing we can count on, it's that God will never let us down, and we can trust everything He does. He keeps His promises, we know because, yeah, the word of the Lord holds true. We can trust Him, we can trust Him. Yeah, the word of the Lord holds true. We can trust Him, we can trust Him. If there's one thing we can count on, it's that God will never let us down, and we can trust everything He does. He keeps His promises, we know because, yeah, the word of the Lord holds true. We can trust Him, we can trust Him. Yeah, the word of the Lord holds true. We can trust Him, we can trust Him. Yeah, the word of the Lord holds true. We can trust Him, we can trust Him. Yeah, the word of the Lord holds true. We can trust Him, we can trust Him. We can trust Him, we can trust Him. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah online hari ini. Kami juga berdoa untuk Opa Sam, Opa Niko, diberi kesehatan, panjang umur. Juga berkati kakak-kakak yang ada di sekolah minggu. Juga berkati bangsa Indonesia, biar virus COVID hilang dari bangsa Indonesia ini Tuhan. Juga berkati Jokowi yang sudah memimpin menjadi presiden. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau menerima berkat Tuhan, semuanya angkat tangannya. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan, biarlah damai sejahtera, sukacita yang senantiasa melingkupi adik-adik dengan orang tua adik-adik sampai Tuhan datang kedua kalinya. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Wah, Kak Jurman, firman Tuhan hari ini menarik sekali ya. Betul Kita diingatkan untuk selalu mengandalkan Tuhan sama seperti Ratu Esther yang selalu mengandalkan Tuhan. Tapi adik-adik jangan sedih karena ibadah hari ini sudah selesai. Tapi apa nih Kak Susan? kita akan bertemu lagi di minggu depan. Happy Sunday, God bless you.